Shalom semuanya, firman Tuhan bagi kita hari ini dari Markus pasal 10 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-27. Saya bacakan untuk kita sekalian. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih-Nya kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukanya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikian bacaan firman. Totalitas mengikut Tuhan adalah judul renungan kita hari ini. Saudara, ada seorang yang bernama Absalom Ola. Ia adalah seorang ayah sekaligus guru di Kecamatan Dana, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Absalom Ola bercerita tentang sulitnya akses yang harus ia tempuh untuk sampai di sekolah tempat dia mengajar. Ia membutuhkan waktu kira-kira 10 jam perjalanan untuk bisa tiba di desa tempatnya ia mengajar. Dia harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dan desanya itu diapit oleh 4 sungai besar. Kondisi ini makin sulit apabila musim hujan tiba. Jalanan desa tidak lagi dilalui oleh kendaraan karena banjir. Mereka harus menempuh perjalanan kurang lebih 3-4 hari perjalanan agar bisa sampai di desa tempat mereka mengajar. Dan karena kondisi cuaca ini, terkadang Absalom Ola bersama dengan beberapa rekannya harus menginap 1 atau 2 malam di pinggir sungai sambil menunggu air sungai surut dan bisa dilalui dengan berjalan kaki. Jarak yang sangat jauh dan kondisi alam yang sulit akhirnya membuat Absalom Ola dan beberapa guru lain memilih untuk tinggal di sekitar sekolah atau membangun tempat tinggal sehingga mereka bisa melakukan tugas panggilan mereka sebagai guru di desa tersebut atau di sekolah tersebut. Sebagai seorang guru, perjuangan Absalom Ola sungguh luar biasa. Totalitasnya menjadi seorang guru perlu kita apresiasi. Itu semua menunjukkan bahwa Absalom Ola ini menjunjung tinggi nilai kesetiaan, menjunjung tinggi nilai panggilan dia sebagai seorang guru. Absalom Ola menunjukkan bagaimana totalitasnya ketika melakukan sebuah tugas atau pekerjaan. Bapak Absalom Ola menunjukkan kepada kita bahwa kesetiaan berarti berani melepaskan segala kenyamanan untuk mengikuti panggilan hidup. Untuk mengikuti panggilan ini, Bapak Absalom Ola mau dengan sukacita
menjalani, melakukan tugas panggilannya walaupun dalam situasi yang mungkin tidak menyenangkan. Lalu bagaimana dengan kita sebagai umat Tuhan? Apakah kita juga berani melepaskan segala kenyamanan kita untuk hidup setia mengikuti Tuhan? Firman Tuhan hari ini bercerita tentang seorang muda yang bertanya bagaimana caranya ia dapat mengikut Tuhan dan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, apakah ia mau menjual seluruh hartanya dan membagikannya kepada orang miskin, lalu mengikutnya. Tuhan Yesus mengatakan ini karena Tuhan Yesus tahu bahwa pemuda ini adalah pemuda yang telah mengikut perintah Tuhan dengan baik. Namun ada satu hal yang sulit ia lakukan, yaitu apa? Melepaskan keterikatannya pada harta miliknya. Karena itu perintah Tuhan Yesus sulit dilakukan oleh pemuda yang kaya raya tersebut. Mengapa? Karena hatinya terikat kuat pada hartanya. Dalam hal inilah Tuhan Yesus kemudian memberikan penggambaran kepada orang banyak mengapa lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Lubang jarum yang Tuhan Yesus maksudkan di sini adalah penggambaran untuk sebuah pintu kecil di kota Yerusalem pada waktu itu. Untuk memasukkan unta ke dalam pintu kecil tersebut, maka seluruh barang-barang berharga yang ada di pundak unta itu harus dilepaskan. Unta tersebut pun harus berjalan dengan menekuk kakinya supaya bisa melewati lubang pintu kecil tersebut. Begitulah gambaran yang Tuhan Yesus berikan kepada anak muda kaya tersebut. Tuhan Yesus bukan hendak mengatakan bahwa memiliki harta milik adalah sesuatu yang salah. Tetapi yang Tuhan Yesus ingin katakan bahwa jika seseorang mau mengikut dirinya, maka ia harus melekat pada Tuhan Yesus, bukan pada harta bendanya. Ini adalah bentuk kesetiaan yang total. Sebagai orang Kristen, kita juga dipanggil untuk secara total mengikuti Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya kita tidak mengandalkan segala sesuatu yang kita miliki dalam perjalanan iman kita. Baik itu berupa harta kekayaan, kepintaran, posisi jabatan, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus tidak sedang melarang kita memiliki semuanya itu. Namun kita harus tetap menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas hidup yang tidak tergantikan. Marilah kita belajar mengikut Tuhan Yesus secara total, yakni dengan melepaskan kemelekatan kita kepada hal-hal yang mungkin selama ini kita andalkan dan berfokus untuk hidup setia kepada Kristus. Amin.